Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Rizali Zain, guru SMP Negeri 10 Purworejo yang beralamat di Jalan Ketawang, kilometer 6, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Selain itu, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 LPTK Win Salatiga. Untuk memenuhi salah satu tugas praktek pembelajaran di dalam UKIN, saya akan mempraktekkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi toleransi dan menghargai perbedaan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Namun bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Kemudian bagaimana kita bisa hidup secara harmonis dan menghargai keberagaman tersebut? Sesuai materi pembelajaran ini, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Pada pembelajaran kali ini, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan, saya akan mengadopsi model pembelajaran Problem Based Learning. Diharapkan dengan pendekatan ini kita akan memfokuskan perhatian pada sebuah masalah atau situasi nyata terkait toleransi dan perbedaan tersebut. Kemudian peserta didik akan diajak untuk berpikir kritis, bekerja sama atau kolaborasi, kemudian menemukan solusi untuk masalah tersebut. Harapannya dengan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran ini, kita tidak hanya akan memahami konsep-konsep tersebut secara mendalam, akan tapi juga bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini merupakan langkah awal menuju masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, maka marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dwi Ardianto, Elva Agustina, Hesti Wahyu Kinasa,
Fahri Andika, Hamia Waswa, Fawas Fadilah, Intan Rahmawati, Ali Rundisa, Lisa Ramadhani, Nurdiana, Muhammad Arif Firmansyah, Yoga Pamungkas, Zaki Wahyu Riyadi, Zuan Mewaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Waja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Salah satu pembelajaran yang sudah kita lakukan adalah satu, membaca dengan tartil Quran Surat Al-Hujurat tersebut. Yang kedua, setelah membaca kita juga mengartikan baik secara mufradat maupun secara terjemah. Yang ketiga, memahami tajwid. Nah, yang memahami tajwid itu kemarin sudah ada tugas kita mencari masing-masing dua dari tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya dalam waktu 2 minggu ke depan kalian juga punya tugas, yaitu menghafal ayat tersebut dan artinya. Untuk mengulang lagi, mari kita bersama-sama membaca satu kali sambil dibuka LKS maupun buku paketnya, silakan dicermati. Selanjutnya anak-anak perlu kita sampaikan, pada kesempatan kali kita fokusnya kepada kontekstualisasi, toleransi, dan menghargai perbedaan. Ya, kata kunci adalah kontekstualisasi, toleransi, dan menghargai perbedaan. Namun sebelum itu, Pak Sofyan itu sudah melihat ternyata masih ada yang ngantuk, masih ada yang sebelahnya, satu meja. Kamu jangan main-main ya. Kalau pendek panjang, kalau panjang pendek. Siap ya? Ini fokus. Coba. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Ulangi lagi, ya. Panjang, panjang itu pendek. Nah sekarang ganti biar lebih enak. Jangan ini, ini lewes ini, ini. Panjang, pendek, panjang, enak kan? Yuk 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Bicara saya ya, ulang lagi. Coba yang belakang itu belum fokus itu. Kan mudah, ya kan? Oh gini-gini terus, gini terus. Yuk, pendek, panjang, panjang, panjang,
Pendek. Panjang, 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 panjang. Pendek, 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 pendek. Wah, malah kamu ini gini-gini ya. Udah, aplaus buat kita semuanya. Oke. Silakan dulu. Sedikit simpel, tapi kalau tidak fokus juga nanti akan apa namanya bingung sendiri. Selanjutnya kita akan memulai dari sini. Akan kita arahkan dulu di sini. Silakan pemikiran kita fokuskan pada beberapa pertanyaan mendasar yang sering kita alami di beberapa lingkungan di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Yang pertama, ini ada kaitannya dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Yang pertama, lingkungan keluarga. Ini pertanyaan pemantik. Bagaimana agar nanti suatu pertanyaan ini bisa membuat kalian itu berpikir lebih dalam tentang pengetahuan untuk mengetahui tentang toleransi dan menghargai perbedaan. 1. Lingkungan keluarga. Apakah terdapat ruang dalam lingkungan keluarga untuk membahas perbedaan pendapat atau pandangan, dan bagaimana cara memastikan bahwa dialog tersebut tetap positif dan membangun pemahaman bersama? Silakan dipahami dulu. Apakah kalian itu di rumah sering diskusi, senang interaksi dengan orang tua? Contohnya kalau kita kaitkan dengan toleransi, diskusi tentang apa? Kira-kira? Setiap kita di rumah kan pasti ada perbedaan kan? Ya. Iya kan, hal yang paling mudah apa? Bisa mencontohkan? Perbedaan di rumah tentang masakan yang berbeda. Kamu yang sedang tidak mood dengan makanan ini, tapi kan kamu juga harus punya rasa menghargai masa orang. Oh, main tangga ono wi oh itu kok. Bagaimana itu didialogkan agar kita itu sama-sama sing masa ya seneng, oh ya seneng menerima. Kedua, di lingkungan sekolah ini ada kaitannya juga. Apakah ada inisiatif atau program di sekolah yang mendorong dialog dan pemahaman antar siswa dari berbagai latar belakang? Contohnya apa kira-kira? Project? Ada Pak, yaitu Project P. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, saya cari. Ada Project P5 sehingga nanti bisa berkolaborasi, sinergi, bagaimana agar toleransi dan saling menghargai itu bisa terwujud di dalam lingkungan sekolah. Kalian pernah tahu ada berita tawuran? Salah satunya kira-kira sebabnya apa? Kurangnya pemahaman tentang toleransi, menghargai perbedaan. Ini belum saya tarik ke paling hal yang paling kecil. Nanti akan saya tarik ke paling hal yang paling kecil, yaitu di diri kita sendiri. Jangan-jangan diri kita sendiri itu belum bisa bagaimana menghargai diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Itu nanti pentingnya kita nanti bagaimana menginternalisasikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghargai itu. Belum lagi di dalam kelas, berbeda pendapat boleh, berbeda pendapatan sangat boleh. Beda ya pendapat dengan pendapatan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Bagaimana masyarakat di sekitar Anda, bagaimana masyarakat di sekitar kita itu merespon perbedaan dan keragaman? Apakah di sekitar itu semua seragam sama? Ya. Tentu semuanya berbeda-beda.
Baik, itu saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan ini ya. Kontekstualisasi. Silahkan dicatat hal-hal yang penting saja, poin-poinnya saja. Yang pertama adalah ada yang bertanya kemarin, Pak, kontekstualisasi itu apa? Jadi kita jelaskan di sini. Kontekstualisasi sering digunakan untuk memberikan landasan atau kerangka kerja yang memperjelas mengapa suatu topik atau ide itu relevan dalam suatu waktu atau situasi tertentu. Hal ini membantu pembaca atau pendengar untuk memahami isu tersebut dengan baik. Ada lima poin yang harus kita dalami. Yang pertama, lingkungan kerja yang inklusif. Apa? Inklusif. Apa itu inklusif? Apa? Ya, ramah ya sudah bisa. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Yang ketiga apa? Media. Ini penting ini, kontekstualisasi. Penting banget karena ini kita menggunakan media. Semuanya itu menggunakan media, tapi belum tentu memanfaatkan dengan baik. Terbukti ada beberapa HP yang bermasalah, bukan HP-nya tapi isi-isinya. Yang selanjutnya, interaksi sosial di komunitas lokal. Yang terakhir adalah pemimpin dan kepemimpinan. Oke, baiklah kita lanjutkan materinya ya. Masih semangat? Masih. Tepuk 1, 2, 2. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Oke, selanjutnya. Yuk silakan dikerjakan ini dulu. Saya mungkin ingin mencoba bagaimana pendapat kalian mencontohkan masing-masing satu. Lingkungan kerja yang inklusif tadi itu. Yang kedua, bagaimana toleransi dan menghormati atau menghargai itu di lingkungan sekolah itu dengan cara apa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu peran media sosial dalam kehidupan digital itu bagaimana. Terus yang keempat, interaksi sosial di komunitas lokalnya bagaimana. Pasti semuanya pernah merasakan, pernah melihat dengan sesungguhnya toleransi di dalam masyarakat, pemimpin dan kepemimpinan. Nah ini yang kelima juga ada contoh-contohnya bagaimana. Silakan dikerjakan. Kemudian juga yang kemarin sudah membuat poster tentang toleransi dan menghargai, silakan juga diperbaiki, nanti ditampilkan di depan. Yang kedua, yang kemarin sudah membuat puisi, wah ini puitis semua ini ternyata, nanti juga ditampilkan. Oh ya, yang ketiga ada yang membuat deskripsi, naskah. Ada yang membuat naskah cerita tentang toleransi. Dia menceritakan kisah toleransinya, pengalamannya di sekolah. Wah, kita nantikan itu. Nah sekarang kita masing-masing punya tugas itu. Silahkan dikerjakan dulu.
lingkungan kerja yang inklusif. Silakan. Mana ini Pak? Video Pak. Ulang Pak. Pak ulang Pak. Pak ulang Pak. Ulang Pak. Video Pak. Nomor 1, menghargai perbedaan latar belakang keahlian dan pendapat di tempat kerja. Menghargai perbedaan latar belakang keahlian dan pendapat di tempat kerja. Masuk. Cakep ya. Baik. Ini baru satu. Ternyata yang lainnya mungkin bisa lebih dalam lagi mendeteksi toleransi dalam siswa banyak sekali. Nah, pakai tadi apa? Menghargai perbedaan di antara sesama. Ya, karena itu berbeda-beda. Pak guru dengan siswa juga berbeda. Baik. Nomor 2, pendidikan di sekolah. Nomor 2. Mendorong dialog terbuka di kelas untuk memahami pengalaman pribadi siswa. Mendorong dialog terbuka. Nah, ini ketika di dalam kelas maka kita ada yang namanya diskusi terbuka. Ya, masuk ya? Masuk. Jangan sampai diskusi, setelah diskusi ke luar kelas malah mencari tempat yang aman untuk adu fisik. Nah, nggak boleh. Yang ketiga, nah ini medsos. Apa medsos? Kehidupan digital. Sosial media atau media sosial? Hubungannya dengan apa? Kehidupan. HP atau tablet atau gadget? Semuanya. Nomor 3, media sosial dan kehidupan. Ini nomor 3. Berpartisipasi dalam diskusi online dengan sikap hormat dan kesadaran terhadap perbedaan pandangan. Ya, diskusi online ada perbedaan pandangan. Tapi pertanyaan saya, apakah siswa ini yang satu kelas ini pernah diskusi online? Pakainya apa? WhatsApp. Ini yang bedakan antara diskusi dengan ngerasani. Enggak. Jangan-jangan yuk kita grup WA. Ternyata diskusi interaktif yang bagus, ternyata diskusi ngerasani. Jangan ya. Diskusi interaksi tentang metode atau cara gaya belajar masing-masing. Pinter-pinter ya sini ya. Sudah bisa mengaplikasikan ya. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pinternya. Oke. Nah, sekarang nomor berapa ya? Sosial interaksi. Interaksi sosial. Menyelenggarakan acara gotong royong atau kegiatan sosial yang melibatkan seluruh komunitas. Interaksi sosial di komunitas sosial. Contohnya, menyelenggarakan acara gotong royong atau kegiatan sosial yang melibatkan seluruh komunitas. Terima kasih. Masuk ya? Masuk. Tapi dari tadi kok hawa semua, adem-ademnya belum muncul ini. Ya, mungkin ini setelah ini ya. Baik. Salah satunya adalah gotong royong ya. Gotong royong. Apakah siswa ini pernah gotong royong? Pernah gotong royong atau gotong-gotong? Gotong royong. Keduanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh, itu ada interaksi sosial antara kita dengan Gotong royong. gotong royong, Mbak. Next is number 5. Memimpin dan kepemimpinan, membuat kebijakan dan praktek pengolahan yang mendukung perbedaan gender, etis, dan kepercayaan. Masuk ya? Masuk. Coba diulangi apa tadi?
masuk tapi ketika apa yang diincar, pokoknya masuk Pak. Ya jangan. Oke. Masuk ya? Dengarkan semuanya. Dalam kehidupan yang penuh warna, toleransi menjadi cahaya terangnya. Bedakan warna, tapi jangan ragu. Keberagaman memperkaya jiwa dan hati. Kelas 9, generasi penerus. Bawa pesan toleransi, jangan serius. Hargai perbedaan, jalin persatuan. Bersama-sama ciptakan kehidupan indah. Bukan warna kulit yang jadi tolak ukur, tapi hati yang mampu memahami nurani. Bersama-sama kita jadi lebih kaya. Dalam perbedaan terpancar keharmonisan. Saling menghargai seperti bunga yang bertiup, mekar indah dalam keberagaman alam. Toleransi bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Tuntun kita ke arah damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kehidupan yang penuh warna. Nah, ini judulnya kehidupan yang penuh warna. Ya, saya bacakan yang terakhir baitnya ya. Saling menghargai seperti bunga yang bertiup, mekar indah dalam keberagaman alam. Toleransi bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Ingat ya. Yuk, kata-kata hari ini adalah toleransi bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Oke, terima kasih. Next, selanjutnya, terima kasih Arif. Ya, selanjutnya Hania mau membacakan cerita nih. Ya, silakan. Selanjutnya nanti yang Ini sama Rizal. Saya sama Rizal, Pak. Sama Rizal. Ayo. Ini teks cerita nih. Sudah membuat teks ceritanya. Pelajaran indah toleransi di sekolah. Dulu di sekolah kita yang kecil terdapat murid-murid dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Suasana di sekolah itu bagaikan warna-warni pelangi yang indah. Tapi kadang-kadang ada tantangan untuk menciptakan keharmonisan di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Suatu hari, sekolah kita menyelenggarakan proyek seni bersama yang melibatkan seluruh siswa. Masing-masing kelompok terdiri dari anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Inilah awal dari sebuah cerita indah tentang toleransi di sekolah. Di satu kelompok ada Rani, seorang gadis yang beragama Islam, dan Brian, seorang anak yang menganut agama Kristen. Mereka ditugaskan untuk membuat lukisan kolaboratif yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan. Meskipun mereka memiliki perbedaan keyakinan, mereka bersatu untuk menciptakan karya seni yang indah. Saat proses pengerjaan, Rani dan Brian tidak hanya berbicara tentang seni, tetapi juga saling berbagi tentang kehidupan kesehari-hari mereka. Mereka mendiskusikan perbedaan agama dan tradisi keluarga mereka dengan penuh pengertian. Rani memahami makna Natal bagi Brian, sedangkan Brian belajar tentang Ramadan dan Idul Fitri dari Rani. Ketika lukisan mereka selesai, hasilnya sungguh luar biasa. Lukisan itu menampilkan berbagai simbol keberagaman, seperti tangan yang berbeda menggenggam erat satu sama lain. Lukisan tersebut tidak hanya merefleksikan toleransi, tetapi juga menciptakan hubungan persahabatan yang kokoh antara Rani dan Brian. Ketika hari pameran tiba, lukisan kelompok Rani dan Brian menjadi sorotan.
Bukan hanya karena keindahan karyanya, tetapi karena pesan tentang toleransi yang dihadirkan di dalamnya. Orang tua, guru, dan teman-teman sekelas terkesan dengan kolaborasi yang luar biasa ini. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh sekolah. Siswa-siswa belajar bahwa keragaman adalah kekayaan dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Momen indah toleransi di sekolah tidak hanya terjadi di lukisan, tetapi juga di hati setiap individu yang belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Salah satu isinya adalah mengenai perbedaan keyakinan akan tetapi bisa bersama dalam menyelesaikan suatu tugasnya, yaitu membuat poster, dan posternya itu tentu isinya itu tentang toleransi. Nah, ternyata kelas ini juga sudah membuat itu, dan hasilnya dari siapa tadi, Rani dan Brian. Nah, Rani dan Brian itu sudah ada di sini, anak-anak. Yuk kita lanjutkan. Ini sudah ada lukisan poster dari Rani dan Brian yang sudah ada di ruang ini dan akan dipresentasikan. Silakan yang pertama dibawa ke depan. Kemudian dibacakan narasinya. Beragama itu bukan untuk menyamakan, tetapi untuk melengkapi keragaman. Jangan menggunakan agama sebagai alat untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu agama lain. Terima kasih. Hapus pada kelompok 3 ya. Perbedaan juga ini menggambarkan bagaimana Indonesia ini penuh dengan agama, penuh dengan warna, ras, suku, agama, dan budaya. Maka disimbolkan di sini, digambarkan peta Indonesia. Kemudian di bawahnya ada pemangku kepentingan, yaitu masing-masing orang yang berbeda agama. Baik, terima kasih atas kerja kelompoknya dan kerja individunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tugas-tugas yang belum diselesaikan untuk segera diselesaikan dalam minggu ini. Nomor 1, nanti cocok nggak dengan slide saya? Menghargai perbedaan latar belakang, keahlian, dan pendapat di tempat kerja maupun di dalam lingkungan kelas, harus saling memahami. Nah, kasusnya di beberapa kelas yang hari ini saya temukan adalah bagaimana sikap siswa itu ternyata ada. Mungkin di sini tidak ada, di sini anak-anak baik-baik semua, soleh dan solihah, soleh dan solihah. Jadi ada anak yang memanggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya. Ini bagian berarti ini masuknya apa? Masuknya ini adalah kekerasan visual, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Yang kedua, antara yang kecil dan besar, itu yang kecil-kecil itu, yang rombongan saya itu bertikongkon tok. Nukoni tempe tahu kalian tidak boleh itu ya. Kita tidak boleh membedakan fisik. 2, menyelenggarakan pelatihan. Yang ketiga, membuat kebijakan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja, kehidupan pribadi untuk memahami kebutuhan beragam.
karyawan. Semua itu majemuk, karyawan itu semuanya berbeda. Sawun. 2, pendidikan di sekolah. Ini lihat di sini. Memastikan kurikulum yang mencakup berbagai perspektif budaya dan sejarah. Nah, makanya di Kementerian Agama RI yang saya juga di dalam itu, karena saya juga guru agama ini, juga juga ada materi tentang moderasi beragama agar bagaimana peserta didik dan lingkungan sekolah itu bisa inklusif dalam kehidupan nyatanya. Jangan egois, jangan pengennya menang sendiri, jangan pengennya pendapatnya itu selalu dihargai, jangan merasa bahwa pendapatnya itu selalu benar. Semua itu punya hak, semuanya punya kesempatan. Selanjutnya, mendorong dialog terbuka di kelas untuk memahami pengalaman pribadi siswa. 11 tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, menyelenggarakan acara budaya atau pertukaran pelajar untuk merayakan keberagaman di antara siswa. Nah, contohnya konkret besok insya Allah bulan Februari kita ada ulang tahun sekolah, kemudian insya Allah masih peringatan Isra Mi'raj. Nanti kita kumpulkan para siswa, kira-kira mau kegiatannya mau isinya kali. Saudara sekalian dong. Sudah, Mas? Yuk, refleksi. Yang pertama ada pertimbangan sikap pribadi. Kita merenung tenang bagaimana menanggapi perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita memiliki prasangka tersembunyi? Apakah kita saling menilai orang berdasarkan stereotip? Melihat kembali interaksi sosial. Kita menyadari bahwa toleransi bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang memahami dan menghormati orang-orang dengan pandangan dan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, pengalaman berinteraksi dengan beragam kelompok. Kita memikirkan pengalaman interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Apakah kita merasa nyaman berbicara dengan berbagai pengalaman dengan mereka? Ataukah kita cenderung menghindari situasi yang melibatkan perbedaan? Kita harus sadar bahwa pengalaman positif dengan berbagai kelompok dapat membuka pikiran dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Penting tidak toleransi? Penting. Penting tidak menghargai? Penting. Respon terhadap konflik. Kita merefleksikan cara menanggapi konflik ini. Dilihat ini. Atau perbedaan pendapat dalam kelompok sosial. Kita merefleksikan cara menanggapi konflik atau perbedaan pendapat dalam kelompok sosial. Apakah kita cenderung memilih untuk menghindari konfrontasi atau kita aktif mencari solusi? 2. Kita akan konfrontasi atau mencari solusi? Mencari solusi. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku, anak-anak hebat semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semoga internalisasi materi hari ini bisa kita wujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga ke depan kita, kehidupan kita, mulut kita, perilaku kita, tindakan kita akan lebih baik. Kemudian kita lebih besar cara menghargai orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.